Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Anandaryanto dengan NIM 12880211036. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 dari kelas 4D Agroteknologi UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum mata kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida yang diampu oleh dosen Bapak Yusmal Mahmud SP MSI. Baiklah, di sini saya sudah berada di lahan milik Bapak Joko. Lahan ini berada di Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Baiklah teman-teman, pada lahan ini Bapak Joko banyak menanam tanaman. Di antaranya yang pertama adalah tanaman ubi. Yang kedua kita lihat adalah tanaman bayam. Yang ketiga ada tanaman kangkung. Dapat kita lihat ini. Yang keempat ada tanaman buncis yang sifatnya merambat. Batang yang digunakan sebagai rambatan tanamannya. Selanjutnya ada tanaman pisang. Di sana dapat kita lihat. Dan yang terakhir Pak Joko juga menggunakan sistem penanaman seperti yang dapat kita lihat ini, yang menggunakan sistem diberikan naungan pokok sawit. Baiklah teman-teman, dari sekian banyak komoditas tanaman yang ditanami oleh Pak Joko, kita tidak akan membahas tentang tanaman komoditinya, tetapi kita akan membahas jenis-jenis hama yang menyerang tanaman komoditi yang ditanami oleh Pak Joko dan bagaimana Pak Joko mengatasinya, serta apakah ada insektisida ataupun pestisida jenis lainnya yang digunakan oleh Pak Joko untuk mengatasi hama-hama yang ada. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Joko Sutrisno, sang pemilik lahan. Bapak ini berusia lebih kurang 61 tahun. Baik Pak, izinkan saya untuk nanya lebih detail ya Pak. Ya. Pendidikan terakhir Bapak apa ya Pak? Sudah ada SMP. SMP ya Pak. Pengalaman usaha tani Bapak kira-kira sudah berapa tahun Pak? Lebih lah 10 tahun. Lebih 10 tahun ya Pak. Apakah Bapak merupakan anggota kelompok pertanian? Enggak, kita di sini manual karena boleh katakan kurang lebih sudah ada 3 kali kami ajukan kepada pihak pertanian tapi tidak ada tanggapan. Tanggapan ya Pak. Selanjutnya kondisi lahannya Pak. Status kepemilikan lahan Bapak ini gimana Pak? Sendiri, menyewa atau bagaimana? Menyewa. Menyewa ya Pak. Dan luas lahannya kira-kira berapa Pak? 1 hektar. Selanjutnya varietas yang Bapak tanami apa aja Pak? Komoditasnya Pak? Ada cabai merah, Cabai merah, cabai rawit, kacang tanah, kacang kacang panjang, timun, bayam, kangkung. Nah, Pokoknya banyak lah ya Pak. Asal dari benih yang Bapak tanam ini gimana Pak? Bapak membeli atau membeli dari petani lain atau Bapak membuatnya sendiri gimana? Itu seluruh benih kita dapatkan dari Petani lain atau Bapak membeli di toko pertanian? di toko pertanian. Oh, di toko pertanian ya. Ya. Selanjutnya umur tanaman Bapak ini berapa kira-kira? Ya. Umur tanamannya? Apakah Ada yang bermacam-macam. Kalau cabai itu umur 3 bulan. cabai 3 bulan ya? Ya, kacang tanah 3 bulan. Kalau kangkung, bayam itu 40 hari. Kalau untuk jarak tanamnya Pak, dari sekian macam tanaman yang Bapak tanam, itu rata-rata berapa jarak tanamnya? Kalau cabai itu jaraknya 50 kali 40. 50 kali 40 ya? Ya. Sumber pengairannya Bapak dari mana Pak? Itu dari Mondo. Apakah budidaya ini dilakukan dengan tupang sari? Maksudnya itu Pak, misalnya Bapak dalam satu lahan itu menanam kacang tanah, di bawah-bawahnya itu Bapak misalnya menanam cabai kah atau apa? Ya, total kali. Total Pak.
biasanya Pak? Kalau dia cabai itu bisa jagung. Jagung. Selanjutnya, apakah di tanaman Bapak ini ada hama Pak? Banyak hamanya. Jenisnya apa aja tuh Pak? Jenisnya kupu-kupu putih, Kupu-kupu putih, walang sangit, walang sangit, sudah tuh kunang-kunang. kunang-kunang. Ya. Itu yang sering saya bapak jumpai itu. Masalah hama yang sering ditemukannya itu apa Pak? Masalahnya itu Pak? Misalnya kalau kupu-kupu putih ini penyebabnya apa gitu Pak? Kalau kupu-kupu putih itu dia membuat telur di batang itu akan kering lagi. Sama kayak wereng. Apa ini walang sangit tadi dia hinggap di daun-daun yang pucuknya tuh nanti pucuk itu mulai mengering. Apakah dia juga menyebabkan daunnya busuk Pak? Gugur, dia busuk. Nah, kalau kunang-kunang dia digunting ya, model gunting, Dipotong-potongnya gitu ya? potong-potongnya ya. Itu waktu kejadiannya biasanya kapan Pak? Malam, Malam ya? ya. Malam kalau siang enggak. Selanjutnya kerugiannya itu apa aja Pak? Kalau Yang kerugiannya, tadi itu lah ya Pak, daunnya ya, besar ya. gitu ya, hampir sama ya tadi Pak. Dari sekian banyak kerusakan itu Pak, berapa persen kira-kira kehilangan hasil panennya Pak? Lebih separuh. Lebih separuh ya Pak? Kalau enggak teratasin hamanya itu tadi lebih separuh. Dari semua jenis tanaman itu, apakah Bapak ada menggunakan insektisida Pak? Insektisis. Tapi bapak tadi bikin itu bikin manual aja istilahnya, pribadi aja tuh Bikin manual. istilahnya. Itu enggak ada bapak itu dapatkan dari apa dari kedai itu enggak ada bapak beli itu. Cuma Bapak olah olah. sendiri ya. Itu kalau Bapak ngolahnya dari mana? Apa aja Pak? Bahan-bahannya itu Pak? Bahannya dari bawang putih. Bawang putih, Itu kalau dia dalam 1 liter itu dia satu bonggol budak itu besar. Budak itu campur sama tambah KCl, KCl udah tuh tambah dan ada 3 macam. Satu pakai ajinomoto. Itulah bahannya 3 macam itu. selanjutnya Pak, tadi kan Bapak mengatakan ada menggunakan insektisida yang sintetis Pak. Ya. Itu jenisnya apa Pak? Itu Kurakron desis. Desis ya. Desis Kurakron. Itu penggunaannya satu jenis saja Pak atau dicampur gitu? dicampur, karena kalau desis ini dia karena semua banyak semua naik kategori dari sebulan itu nggak kuat. Dosisnya berapa itu? Dosisnya kalau dia satu tutup botol itu dia untuk 1 tangki Setinggi itu kira-kira berapa liter? 10 liter. Pengaplikasinya itu diapain Pak? Disemprot kah? Disemprot. Disemprot. Ya. Selanjutnya, bagaimana sikap petani dalam menggunakan senyawa dan bahan aktif? Yang pertama, apakah insektisida efektif dalam mengendalikan hama pada tanaman? Apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Atau kurang setuju? Silakan tadi. Apakah insektisida itu Pak mampu membunuh dan mengendalikan hama pada tanaman? Mampu. Mampu ya Pak. Ya, Jadi setuju ya Pak? setuju. Insektisida merupakan pilihan utama Bapak dalam mengendalikan hama tanaman. Betul. Betul ya. Insektisida adalah senyawa yang membahayakan bagi lingkungan dan penggunanya. Salah enggak? Tidak ya? Enggak, belum pernah. Belum pernah Bapak ya? Iya. Enggak ya? Selanjutnya, jika mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan pada hama tanaman, apakah hamanya menjadi kebal, apakah hamanya menjadi mati Pak, apakah tanamannya yang rusak Pak?
Amanya pindah deh, Namanya yang pindah. pindah. Mati enggak? Mati enggak tapi pindah deh. Pindah deh. Namanya berpindah ya Pak. Nama pindah. Selanjutnya, jika mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan pada manusia, ada tidak Bapak ya? Tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Apakah Bapak setuju bahwa penggunaan insektisida dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengendalikan hama tanaman? Setuju nggak Bapak? Setuju. Setuju ya. Selain menggunakan insektisida, apakah Bapak menggunakan cara lain, Pak? Selain Bapak menggunakan insektisida tadi yang Bapak buat dengan yang Bapak beli tadi, ada nggak Bapak menggunakan cara lain, Pak, untuk membasmi hama itu, Pak? Tidak ada. Nggak ada ya, Pak. Apakah Bapak telah menggunakan pengendalian sesuai SOP, Pak? Untuk penggunaan insektisida dalam waktu penyemprotan yang dilakukan sesuai pada label kemasan, apakah sesuai dengan anjurannya, Pak? Sesuai, Di label sesuai. sesuai ya, Pak. Yang terakhir, Pak, apakah sesudah masa panen penyemprotan pestisida masih dilakukan? Betul, masih diulang terus. Masih diulang ya, Pak. Ya. Berarti untuk jaga-jaga lah ya. Minimal dia 1 minggu sekali tuh. Terus tadi. Ini kesimpulan apa yang dapat Bapak ambil, Pak, dari penggunaan insektisida dan yang Bapak buat tadi? Insya Allah, alhamdulillah lah. Nah, istilahnya kita panen kita tuh kalau apa memang nggak mengurangi dari apa, tapi kita penyemprotnya cukup itu 2 kali. Jadi apalagi dia di masih masa muda itu paling rentan lah. rentan dengan hama. Mana nggak Bapak terpikir atau terbayang di pikiran Bapak perbandingan antara misalnya tanaman ini tidak Bapak semprot dengan insektisida dan disemprot dengan insektisida, apa perbedaannya, Pak? Perbedaannya Apakah dari hasil panennya berbeda, Pak? enggak, sama aja. Sama aja. Jadi kalau kita buat sendiri itu apalagi racun hama itu akan tinggi apanya, dana ya. Oh, jadi masalah utama dari insektisida yang Bapak gunakan ini dana ya? Nah, dana. Karena kadang-kadang kita dana enggak sampai kan, Dana nggak jadi kita sampai. olah sendiri aja. Kalau ada dana dari dananya mantap itu tadi yang kayak kurakron, desis kan. Baik, Pak, mungkin lah ya, Pak. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara saya kepada Pak Joko. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih, Pak, kepada Pak Joko, dan saya minta maaf ya, Pak, bulan puasa ini, Pak. Semoga kita juga diberkahi dan diampuni ya, Pak. Amin. Semoga wawancara ini memberikan banyak manfaat khususnya kepada diri saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.